motor harian pengen di-upgrade mesinnya, apakah itu rekomendasi atau tidak ya? Apakah harian bisa awet atau tidak? Apakah motornya nanti cepat rusak atau tidak? Nah, saya akan bahas itu, tapi sebelumnya subscribe dulu. Oke semuanya, balik lagi dengan saya Denny Gunawan, motovlogger ramah lingkungan dan tanpa pemanis buatan. Jadi kali ini saya seperti biasa perjalanan menuju tempat kerja. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya, yang saya pengen upgrade mesin, tapi apakah recommended untuk harian atau aman nggak buat harian sih gitu kan? Awet nggak sih? Cepat rusak nggak sih? Nah, jadi kali ini saya jawab langsung pertanyaannya, apakah motor harian di upgrade mesin itu rekomen atau tidak? Saya bilang kalau dibilang rekomen sih ada yang rekomen, ada yang enggak gitu ya. Tergantung orangnya, tergantung pemilik motornya, tergantung kebutuhannya. Dia suka nggak dengan upgrade mesin seperti itu. Cuman saya mau sedikit kasih gambaran ya. Yang namanya upgrade mesin ya, ini modifikasi mesin ya. Contohnya saya contohin seperti biasa di NMAX. Upgrade mesin NMAX gitu kan. Nah, jadi modifikasi mesin itu ada, menurut saya kategorinya ada dua macam. Satu, ada upgrade harian atau modifikasi mesin harian. Ada upgrade harian, ada kompetisi. Ada daily, ada kompetisi gitu loh. Jadi kalau yang kompetisi bener-bener pemiliknya harus hobi motor sama pecinta kecepatan gitu kan, dengan segala resikonya. Kalau yang bisa dikatakan nggak terlalu suka sih suka, cuman nggak mau ribet, jangan upgrade untuk harian tuh, jangan yang kompetisi, tapi yang daily. Artinya tambah performa sedikit. Aduh, sebentar, santai ya. Ini harus disimak sampai selesai nih biar ngerti ya. Apa sih contohnya yang modifikasi mesin untuk daily? Salah satunya yang rekomen ya, di lubang-lubangnya di porting gitu kan, diperhalus. Itu nggak apa-apa ya. Lubang masuknya kalau motor 4 tak ya, itu diperhalus, di portingnya jalurnya diperbaiki, diarahkan biar lebih maksimal. Itu nggak apa-apa kalau yang motor 4 tak pertama. Lalu juga seperti halnya motor NMAX lama, diganti piston dengan NMAX baru atau R15 PPA. Apakah itu rekomen? Rekomen. Itu nggak masalah. Untuk harian tetap awet dan tetap aman ya. Pengaruhnya ada sedikit untuk diakselerasi gitu kan ya. Nah, kalau misalkan ada yang bilang, wah udah kalau ganti piston ganti aja sekalian noken as. Nah, itu ceritanya beda lagi ya. Jadi di sini saya ngomongnya yang daily ya. Om, yang saya juga udah full upgrade mesinnya, udah spek kompetisi, bisa dipakai harian. Nah, saya bilang kembali lagi, pemiliknya ngerti nggak mesin kenceng gitu kan. Kalau pemiliknya nggak terlalu ngerti mesin kenceng, saya nggak rekomendasikan untuk upgrade kompetisi, karena cara bawanya beda, cara merawatnya beda. Terkecuali mau sedikit ribet. Artinya bukan ribet seperti apa ya. Artinya begini, motor kompetisi atau motor yang udah kompetisi terutama ya, itu perawatannya sangat-sangat harus diperhatikan. Meskipun mau dipakai touring bisa, mau dipakai San Mori apalagi, harian juga bisa. Cuman pemeriksaannya lebih rutin dibanding motor yang standar. Itu aja resikonya. Dan ketika ada minta part diganti, harus segera diganti. Contohnya ini saya contohin ya, perawatan motor modifikasi dengan motor biasa. Ini yang kompetisi ya. Kalau yang kompetisi, misalkan kita mau motor upgrade mesinnya kompetisi yang udah full spek, durasi noken asnya udah tinggi, lalu klepnya udah digedein, pistonnya udah gede, pengapian juga. Misalkan mau dipakai touring, itu mau nggak mau sebelum berangkat harus benar-benar diservis, disetting ulang, diperiksa lagi. Nah, seperti itu kurang lebih. Lalu di jalan juga cara bawanya kita harus benar-benar punya feeling yang bagus, menyatu dengan motor istilahnya ya. Wah, ini motor misalkan bisa overheat atau apakah aman atau gimana, itu harus benar-benar ngerti. Nah, untuk yang orang-orang yang nggak mau ribet,
Makanya saya nggak saranin untuk yang modifikasi mesin yang kompetisi ya. Kan orang mah maunya gini, bikin motor sekencang-kencangnya tapi maunya awet. Itu hal yang agak sedikit murtad menurut saya sih. Bisa sih awet, dipakai balap juga kuat, betul. Cuman kan kadang-kadang orang gini, motornya mau kenceng tapi ngerawatnya nggak mau. Nah itu yang jadi masalahnya gitu loh. Maksudnya itu yang bertolak belakangnya. Termasuk orang-orang bengkel pun jarang mereka mengupgrade motornya spek kompetisi dipakai harian atau dipakai touring gitu kan. Nah untuk yang ringan-ringan boleh. Pertama seperti halnya tadi, naikin kompresi dikit. Mulai dari naikin kompresi dikit, NMAX lama misalkan diganti pistonnya R15, itu nggak apa-apa kalau seperti NMAX. Lalu ditambah upgrade kirian, mungkin kencengnya nggak terlalu beda jauh, maksudnya nggak terlalu kenceng-kenceng amat, tapi sedikit lebih enak dari standar, tetapi mesin masih aman gitu loh. Resikonya gitu, mungkin kita mesinnya aman tetapi tenaganya sedikit naik gitu. Lalu misalkan NMAX old lagi, diganti klepnya dari klep yang standarnya diganti pakai NMAX new atau R15. Nah, gimana? Itu masih aman menurut saya sih, karena hanya memperbesar bos klep aja. Kalau udah klepnya digedein tapi harus merubah derajat, nah itu juga saya nggak rekomendasikan ya buat yang harian ya. Kalau yang kompetisi sih silahkan, yang mau perawatannya sedikit lebih sering silahkan. Tapi kalau yang anti merawat rutin, saya nggak saranin gitu kan. Nah jadi untuk yang klep sekali lagi, yang merubah derajat saya nggak rekomendasikan. Tapi kalau yang hanya ganti bos aja, itu bisa, nggak apa-apa buat harian. Saya mau ke arah Subang, ke Yamaha Arena Kalijati. Lalu apalagi? Nah, ganti ECU gimana? Boleh. Kalau ganti ECU sih nggak terlalu berpengaruh ke ini ya, maksudnya ke perawatan ya. Nggak apa-apa. Motor standar juga ganti ECU boleh-boleh aja. Untuk buka limit atau di remap boleh juga. Nah, lalu throttle body. Kalau motor standar, misalkan saya pengen ganti throttle bodinya aja. Saya pikir kalau motor standar tiba-tiba ganti throttle body nggak akan maksimal ya. Menurut saya sih percuma. Modifikasi itu kalau mau tahu sedikit gambaran urutannya, mulai dari naikin kompresi biasanya. Naikin kompresi, lalu gedein klep. Bisa naikin kompresi itu bisa macam-macam ya. Ada yang pistonnya tetap ukuran seperti itu, tapi kepalanya dibikin lebih jenong, lebih padat, bisa dibesarin juga, di bore up itu naik juga kompresi. Lalu berikutnya naikin klep itu bisa. Nah lalu berikutnya untuk mesin ganti noken as. Nah kalau papas head sama blok biasanya tergantung yang nyeting ya, ada yang main papas, ada yang enggak. Tapi kalau udah dipapas ya itu saya pikir kategorinya udah naikin kompresinya gede banget. Kalau mau kisarannya itu di bawah yang kompetisi, di atas yang standar. Nah itu paling aman tuh. Ukurannya berapa bang? Setiap mekanik beda-beda racikannya ya. Jadi kalau masalah itu saya nggak bisa jelasin angkanya ya. Misalkan kompresi standar motor di 10 sekian, dinaikin jadi 11 sekian, itu masih mending lah ya. Misalkan kalau udah 12 ke atas, misalkan wah itu udah kompetisi gitu loh maksudnya. Nah lalu juga untuk dipakai harian, motor yang udah upgrade pasti bensinnya sedikit lebih boros. Jadi jangan protes juga. Motor pengen kenceng, perawatan nggak mau sering, tapi bensin pengen irit, ya bingung juga. Nah saya bilang itu yang sedikit agak murtad tuh di situ gitu. Kebanyakan orang kan tenaga mau gede, ngerawatnya nggak mau sulit, lalu bensinnya pengen irit, agak sulit juga. Wah itu keinginannya terlalu bertabrakan menurut saya sih. Makanya kalau yang anti ribet nggak usah lah upgrade mesin. Tapi kalau yang mau menerima resikonya, artinya ya seperti halnya kita punya cewek, punya istri atau punya pacar, atau kedua-duanya punya istri dan pacar. Jadi kalau misalkan merawat motor itu sama seperti halnya seperti itu. Kalau kita nggak mau ribet-ribet amat, cari aja cewek yang biasa aja.
Kalau yang mau speknya lebih ya pasti agak sedikit ribet gitu loh maksudnya. Itu kan resiko ya. Jadi untuk yang ringan-ringan, apakah kuat dipakai jarak jauh motor modifikasi mesinnya? Sebenarnya kuat-kuat aja. Saya juga touring pakai motor bore up suka, cuman ekstra di jalan tuh udah mah capek, udah gimana mikirin ini, aduh mesin aman atau tidak. Selalu ada sedikit was-was ya, karena kan untuk touring itu yang diperlukan ketahanan, durability, bukan kecepatan sebenarnya. Sekarang juga kalau motor kita kenceng gitu ya, misal katakanlah di bore up gitu ya, barengnya dengan motor standar ya gimana juga, kita nyamain aja kecepatannya dengan motor standar. Seperti itu kurang lebih. Atau misalkan ada lagi yang sering ditanyain, seperti halnya MX 135, saya pengen dibikin jadi 150 pakai pistonnya Fiction. Apakah itu aman untuk harian? Saya bilang tadi, kalau hanya sekedar dinaikin cc tanpa diotak-atik yang lainnya, itu aman ya. Karena itu masuknya spek harian. Sama halnya seperti mesin Fiction standar aja gitu. Meskipun itu naik cc-nya jadi dari 135 jadi 150. Nah, kalau seumpamanya kayak NMAX nih, banyak nih ya yang jual kan piston 62 gitu jadi 170 cc dari 150. Apakah itu aman? Saya pikir aman ya kalau hanya sekedar di bore up. Cuman kecepatannya artinya paling beda sedikit dengan motor standar gitu. Nggak kenceng-kenceng amat gitu loh maksudnya ya. Kalau hanya sekedar tipis-tipis sih boleh-boleh aja. Tapi kalau udah dengan naikin klepnya digedein juga, lalu noken asnya durasinya naik juga, nah itu udah ceritanya udah lain. Nah, ada lagi pertanyaan, apakah motor standar saya pengen ganti noken as aja deh om, motor standar bisa atau enggak, atau boleh atau enggak? Saya bilang boleh, kalau boleh sih boleh. Tapi kalau ujuk-ujuk motornya nggak diapa-apain, noken asnya diganti, malah bawahnya lemot, mungkin atasnya sedikit jalan cuman lama gitu loh. Jadi saran saya modifikasi itu berurutan gitu, mulai dari naikin kompresi dulu terutama ya, baru yang lain-lain. Kalau seumpamanya tiba-tiba om saya pengen ininya aja deh, langsung ganti noken as atau langsung ganti gedein klep, saya sih lebih, kalau dipilih-pilih ya, motor standar ganti noken as atau gedein klep, saya lebih pilih gedein klep, sedikit gedein gitu loh, napasnya mungkin lebih panjang. Atau ganti throttle body. Nah kalau ganti throttle body, kalau motornya udah kenceng baru ganti throttle body gitu kan, itu bisa dikatakan urutan terakhir. Ganti throttle body dengan ganti ECU itu menurut saya sih ada di urutan terakhir ya. Nah, lalu juga Mio misalkan, saya dulu pakai Mio sehari-hari, Mio dengan pistonnya pakai 53 kayak gitu, tapi noken asnya naik dikit, nggak apa-apa. Nah, apalagi sekarang banyak jual-jual noken as atau part-part racing yang motor itu kenceng tapi nggak berisik gitu. Jadi intinya adalah kalau untuk upgrade sedikit di porting itu nggak masalah ya, asal jangan speknya tinggi. Kalau speknya tinggi ceritanya udah beda. Nah kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komen ya, nanti saya akan jawab sebisanya saya, sekemampuan saya, nggak akan lebih ya. Ada yang tanya lagi, om, motor si om sekarang speknya apa? Motor saya speknya sekarang pakai piston R15, artinya kompresinya naik dikit, lalu porting polish ya, artinya lubang masuk lubang buangnya diperhalus, arahnya dibenerin. Lalu juga kadang saya pakai ECU racing, kadang juga pakai standar. Pakai standar sih nggak apa-apa. Injektor juga saya pakai standar, knalpot saya bobok, lalu upgrade kirian ya. Nah kalau upgrade kirian nggak ada patokan ya, enaknya masing-masing sih. Oke? Nah mungkin itu aja dulu pembukaannya untuk masalah upgrade mesin motor. Next saya akan lanjut lagi, kalau ada yang tidak mengerti silahkan tulis aja di kolom komen. Kalau sempat saya akan jawab. Oke? Terima kasih, jangan lupa subscribe and bye-bye.